صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Khairul Mustaghfirin LCMA, Falyatafadhal mashkura. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kashafa anil ummatil gummah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahbab al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah, para perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah dan Rasul cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita merindukan Rasulullah dan Rasul rindu dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberuntungan, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja untuk mendapatkan syafaat tidak mudah. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari sirahnya, dengan mempelajari sirah sarirahnya. Sirah itu luar, sarirah dalam. Sirah seperti jalannya gimana, bicaranya gimana, itu sirahnya Nabi, sejarahnya Nabi. Kita juga jangan lupa sarirahnya Nabi. Sarirah Nabi seperti apa? Nabi itu tidak sombong, Nabi itu tawadhu, Nabi itu tidak suka pamer, ya, dan seterusnya. Hidupnya sederhana walaupun ada. Itu bagian-bagian sisi-sisi dalam keindahan dalamnya Rasulullah SAW. Nah, untuk mengenal itu semuanya salah satunya dengan mempelajari kitab ini, kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi, ya, Al-Qadhi Iyad Ibn Fadl Ibn Iyad Ibn Musa, ya, Al-Yahsubi Al-Maliki, wafat tahun 544, ya. Dan ini ada kitab ini, ada sanadnya. Kami dari guru kami Syekh Sa'ad Jawis, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Kim Maksum Lasem, dari gurunya Waliullah Syekh Khalil Bangkalan, Khalil bin Abdul Latif bin Abdul Karim Bangkalan, dari gurunya Syekh Abdul Ghani Bima, ya, Nusa Tenggara Timur, ya. Dari Syekh Nawawi Banten, di provinsi ini kita punya ulama dunia, Syekh Nawawi bin Umar bin Arbi Al-Bantani, ya, Tanara, Balaraja. Al-Muammar Abdus Samad Al-Falimbani, dari gurunya Said Ahmad bin Syarif Al-Ahdal, dari gurunya Al-Imam Abdurrahman bin Ahmad An-Nakhali, dari ayahnya, dari Imam Muhammad bin Al-Ula Al-Babili, dari Imam Salim Al-Sanhuri, dari Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dari Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Imam Sirajuddin Ibn Al-Mulakin, dari Imam Abdul Futuh Yusuf bin Muhammad Ad-Dallasi, dari Imam Abdul Hasan Yahya bin Ahmad Al-Liwani, dari Imam Abdul Hasan Yahya bin Muhammad Al-Ansari bin Sa'ikh. Dari pengarang kitab ini kami menyampaikan, qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dari pengarang kitab Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya obat. Jadi dengan mempelajari sirahnya Nabi itu menjadi obat buat kita. Obat semuanya. Kalau kita lagi gelisah, ya, kita lagi banyak masalah, baca sirahnya Nabi. Banyak salawat ke Rasulullah. Ya, Allah akan meringankan beban kita, Allah akan menyelesaikan masalah kita, ya, dengan mempelajari sirahnya Rasulullah SAW. Sekarang kita akan bahas tentang khaufuhu sallallahu alaihi wasallam min rabbih. Rasa takutnya Rasulullah kepada Allah.
atau bahasa lainnya ketakwaannya Rasulullah. Bagaimana sifat takwanya Nabi, gitu kan? Faslun wa amma khaufuhu rabbahu wa ta'atahu lahu wa syiddatu ibadatihi fa'ala qadri ilmihi bi rabbih. Jadi berbicara tentang rasa sifat takutnya Nabi kepada Allah, ketakwaannya Rasulullah kepada Allah SWT, itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Ya. Jadi kalau ditanya siapa makhluknya Allah, manusia yang paling imam yang bertakwa, Rasulullah, ya. Inna akramakum indallahi atqakum di surat Al-Hujurat, ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang paling bertakwa di antara manusia ini? Rasulullah. Berarti Rasulullah paling mulia, begitu. Itu rumusnya gitu. Ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Gitu kan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat berapa? 13 ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi takwanya. Sekarang pertanyaan, siapa yang paling tinggi takwanya? Rasulullah. Berarti Rasulullah paling mulia. Gitu. Makanya di qasidah Burdah atau salat Burdah, Imam Ahmad Al-Busiri mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda khululil hadisil amimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya akramal khalqi, wahai manusia yang, wahai makhluk, wahai manusia yang paling mulia di sisi Allah, Rasulullah. Nanti semuanya di hari kiamat, ya, di padang mahsyar, semuanya minta syafaat dari nabi-nabi, nggak ada yang bisa, pada menyerah semuanya. Terakhir siapa yang memberikan syafaat atas izin Allah? Siapa? Rasulullah. Ya, itu jelas hadisnya Sahih Muslim, ya. Oke. Ini dalilnya, qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail, panggilannya Abu Abdillah. Ya, Imam Bukhari, kita sering dengar Imam Bukhari, ya kan? Sahih Bukhari itu pengarangnya namanya Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari itu, Bukhara itu nama tempat, tapi nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. Lahir tahun 192, wafat tahun 256. Itu Imam Bukhari itu. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Nah, beliau dari gurunya Yahya bin Bukair, dari Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini siapa? Dia adalah tabi'in, menantunya sahabat Abu Hurairah. Menantunya. Jadi luar biasa ya, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh keluarga besar para sahabat. Kalau enggak anaknya, cucunya, kalau enggak menantunya, gitu kan, dari mertuanya, dari besanannya, dari ini. Sekarang kucing-kucingan mertua dengan anak, ada menantunya. Apalagi satu, aduh. Dulu sahabat ini dengan tabi'in, Abu Hurairah sahabat, punya menantu Sa'id bin Musayyab, itu saling meriwayatkan hadis. Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah 9 tahun, punya menantu, siapa namanya? Sabit Al-Bunani. Ya, jadi 90% itu riwayatnya mertuanya diriwayatkan oleh siapa? Oleh menantunya. Itu. Ya, jadi luar biasa perjuangan mereka. Kalau mereka tidak berjuang, tidak berkorban, kita tidak merasakan nikmatnya hadis ini, Pak. Kita harus berterima kasih dengan para sahabat, berterima kasih kepada keluarga besarnya para tabi'in, para sahabat. Kalau mereka tidak berjuang, tidak berkorban, kita tidak merasakan nikmat dan kelezatannya, manisnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi kita harus menghargai perjuangan para sahabat. Qala Rasulullah kana yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, jadi mertuanya, dari Said bin Musayyab, dari mertuanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan dalam Musnad Ahmad itu ada sekitar 15 jilid, itu 2 jilid pertama cuman riwayatnya Abu Hurairah semua, yang lain baru campur-campur bareng-bareng sahabat yang lain. Itu 2 jilid pertama itu punya
marwiyat riwayatnya Abu Hurairah saking banyaknya. Ya, luar biasa. Karena didoain sama Nabi, kemudian memang dia fokus. Dia fokus. Orang kalau fokus tuh ya ditekunin satu, ditekunin gitu. Jadi kita enggak, yang artis pengen jadi ustadz, yang ustadz pengen jadi artis, yang ini pengen jadi birokrat, yang birokrat pengen jadi ini. Jadi enggak jadi semua. Enggak jadi semua. Coba kalau kata Rasulullah apa? Innallah di Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Innallaha ahabba 'abdan idza amila asyai'an an yutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba manusia bila berbuat dan bekerja profesional. Jadi profesional itu bukan tuntutan kerjaan, bukan tuntutan Allah. Tuntutan Rasulullah. Jangan anggap itu orang Islam, mohon maaf ya, kita umatnya Rasulullah. Itu makan urusan kerjaan Ustadz, yang urusan kita makan sholat gitu. Itu bukan perintah agama, kita bekerja secara profesional, itu bukan urusan agama, itu mah urusannya kerjaan. Itu keliru banget itu. Itu Rasul jelas banget tadi ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang kalau bekerja profesional. Berarti profesionalitas itu adalah ajaran Rasulullah. Perintahnya Nabi Muhammad. Kalau ada umat yang mengaku umatnya Rasulullah tapi dia nggak profesional dalam bidangnya, berarti dia melanggar salah satu perintahnya Rasulullah. Gitu ya. Jadi kita biar nggak. Nih, jadi ini termasuk salah satunya Abu Hurairah. Beliau fokus hadis saja 24 jam sama Rasulullah di Masjid Nabawi. Ada 70 orang sahabat, beliau koordinatornya. Ya, oke. Lanjut. Karena yaqulu qala Rasulullah, Rasul bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata Rasulullah, seandainya kalian itu mengetahui hakikat kehidupan ini, kalian pasti banyak nangisnya dan sedikit ketawa. Cuman karena nggak tahu atau nggak mau tahu, jadi kalian banyak ketawa, nangisnya sedikit. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan sekarang. Ya kan? Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kenapa? Karena tidak mengerti hakikat kehidupan. Hakikatnya kehidupannya apa? Satu, kita melewat. Orang lewat gimana sih? Orang lewat mau abadi gitu, orang lewat doang. Ke rest area emang selamanya, kan cuma sebentar sholat. Mohon maaf, buang air BAB, buang kecil, selesai semua istirahat sebentar. Kalau ngantuk itu supir, ya habis itu jalan lagi, bener nggak? Kita kayak gitu. Kalau orang nggak paham filosofi hidup itu, ya dia nyantai aja gitu, ketawa di hidupnya. Hidup masa kita nggak nikmatin gitu kata dia. Untuk apa hidupnya kalau nggak kita nikmatin, kita ketawa senang lah katanya. Gitu. Dia tidak mengerti hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini kan nanti yang di akhirat itu hakikat hidupnya. Gitu. Maka Rasul mengatakan gini, "Lau ta'lamuna ma'alam." Kalau kalian mengerti apa yang saya pahami tentang kehidupan ini, pasti kalian akan nangis, banyak nangisnya. Malam nangis, sholat tahajud, banyak menyesal dosa-dosanya, ya kan? Rasulullah SAW, hukum tahajud bagi Rasulullah apa? Wajib. Untuk umatnya, ya kan? Jadi Rasulullah untuk diri sendiri ngambil yang paling berat, Pak. Untuk umatnya yang paling ringan. Diajarin ke jamaahnya yang ringan-ringan lah, yang gampang-gampang ya. Belum tentu semuanya sama kan imanannya ya, itu kan beda-beda. Itu yang umum aja dah. Jadi cari untuk jamaah itu cari yang ringan, tapi kalau untuk diri sendiri cari yang berat gitu. Itunya wirai, hati-hati. Jadi kalau kewiraan itu sifat wirai itu tidak bisa difatwakan karena dia masing beda-beda. Kayak sholat, rukun sholat kan sama, bener gak? Rukun sholat ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam ya. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 18. Kalau setiap rukunnya ditambahin khusyuk jadi 18, tapi kalau khusyuk itu jadi bukan tumanina itu jadi satu rukun ya, maka dia 13 kalau dalam fikih Syafi'i. Itu ada dalam takrib, Abu Syuja, Fathul Qorib, Fathul Muin dan seterusnya. Ya kan? Nah, tapi coba dalam fikih khusyuk itu dijadikan rukun nggak? Kenapa? Karena tidak bisa jadi standar. Bener tuh. Kan beda-beda orang. Lah kalau dijadikan ini gimana?
Gitu. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang ringan. Gitu. Ada yang basic, ada yang intermediate, ada advance. Gitu kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya ada yang mubtadi, ada yang wustom, ada yang ulia. Ada yang low, ada yang ini, ada yang higher, ada yang super. Kan beda-beda. Lah kalau nanti dirukunkan, ya ada repot nanti. Nggak, kasihan dong yang itu, jadi nggak sah terus gitu. Makanya khusyuk tidak menjadi syarat dan tidak menjadi rukun sholat. Gitu. Tapi yang rukun tuh yang umum-umum tadi takbir gitu. Sama juga nih, makanya Rasulullah kalau untuk umatnya itu yang mudah-mudah. Tapi untuk beliau sendiri beliau nggak bilang ini. Kalau tahajud tuh sampai bengkak nih Rasulullah. Kita belum sampai bengkak kan? Pak sampai bengkak nggak itu? Nggak sampai bengkak saya yakin. Hah? Belum kan? Mau baru semutan aja, udah semutan ya, udah selesai salatnya. Baru semutan itu. Itu ya. Kayak kalau udah lillah itu tidak akan lelah. Ya. Kalau lillah tidak akan lelah. Ya. Kenapa orang lelah? Karena tidak lillah. Gitu. Ada bukunya kan? Orang kalau lillah karena Allah tidak akan lelah, tidak akan kecewa. Tapi kalau karena manusia, karena nyari pencitraan, nyari popularitas segala macam, ujungnya kalau kecewa dia. Lelah nanti, ya capek luar dalam. Hatinya capek, pikirannya capek, badan capek. Kenapa? Karena tidak karena Allah. Makanya lillah supaya tidak lelah. Gitu ya. Nah. Jadi Rasulullah penutup para nabi, pemimpinnya para rasul. Tapi ibadahnya paling luar biasa, Pak. Padahal kan bisa aja Rasulullah udah nyantai aja, udah dijamin semua. Ngapain ini? Tapi Rasul ingin menunjukkan contoh dan tauladan. Sekarang yang susah itu jadi contoh, bukan memberi contoh. Kalau beri contoh gampang. Gini ya, ceramah tentang contoh kayak saya ini. Tapi coba praktekin ya. Oh iya ya. Sholat malam. Waduh, sekarang jam 4 Ustadz subuhnya. Kita biasa jam 4:30 bangun. Ini jam 4 udah subuh. Berarti tahajudnya jam berapa Ustadz? Kan jam 3 paling enggak. Nah kalau bangunnya jam 4 ya sama aja subuh. Kalah sama ayam. Nah, jadi kalau gitu berarti jam 2:30 ya atau jam 3 paling enggak kita tahajud gitu. Ya, ini kan prakteknya berat. Jadi Rasulullah SAW itu walaupun sudah maksum, artinya sudah dijaga oleh Allah dari dosa besar dan dosa kecil, tapi tetap Rasul menunjukkan keteladanan kepada umatnya. Ngajarin supaya kita malu. Ya, nih misalnya hadis nih. Ya, hadis selanjutnya tadi, jadi intinya yang hadis ini adalah bahwa kalau orang tahu hakikat kehidupan ini, dia itu gimana ya? Jadi nggak sembarangan gitu hidupnya. Kemudian banyak merenung, banyak zikir gitu. Ya kan? Zikir. Ya kerja tetap kerja, ya kan waktunya kerja, tapi juga diniatin karena ibadah. Jadi apa? Benar serius. Ya kan? Serius buat Allah. Bukan main-main. Ada orang yang hidupnya main-main. Main-main, Pak. Ada juga orang yang hidupnya mempermainkan orang. Ya, akhirnya dia dipermainkan orang juga. Emang ini permainan hidup iya. Tapi jangan kita kebawa dengan permainan itu. Karena nanti ada game over. Ada waktunya habis. Mati itu waktunya habis. Nanti kita akan dipertanggungjawabkannya. Jadi kalau kita tahu tentang hakikat hidup, maka kita banyak menangis, artinya banyak merenung, banyak muhasabah, banyak evaluasi diri dan seterusnya. Baik. Waruya, ini diriwayatkan dari wafil hadis Mughirah. Ya, ini hadis juga di Sahih Muslim dan dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah ada yang mengatakan dari Mughirah bin Syu'bah, ada yang mengatakan dari Abu Salamah dan Abu Hurairah, 4 sahabat. Tapi memang yang sering kita dengar dari riwayatnya Aisyah itu dari Sahih Muslim karena beliau langsung saksi sendiri karena istrinya Rasulullah, jadi tahu betul gitu loh. Kalau sahabat yang lain nggak tahu bagaimana di dalam rumah atau malam hari, itu privasi Rasulullah, ya kan? Tapi semuanya dipotret, direkam sama Sayyidah Aisyah dan diceritakan ke kita jadi tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW nih. Nah, bagaimana Rasul kita nih? Wa fi hadis ya Aisyah, shalla Rasulullah SAW hatta intafahat qadamahu. Rasul sholat malam tuh sampai ya qadamahu itu apa ya? Qadamahu ini tumit ya. Ini tumit ya kan? Tumit. Qadamahu itu artinya ini dua tumitnya kanan kirinya. Ya. Qadamahu
Intafahat itu ada yang mengatakan bengkak, ada yang mengatakan sampai apa namanya, kayak bernanah begitu. Kapalan, tebel gitu Pak ya, kapalan, gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kana yusolli hatta tawarramat qadamah. Salat sampai bengkak. Kalau tawarramat tuh jadi jarem gitu, kalau bahasa Jawanya jarem. Apa jarem tuh ya? Jadi biru. Tuh. Biru bukan karena dijedot-jedotin Pak. Ada yang pengen min asari sujud katanya Pak Ketua pastian dijedot-jedotin dia. Itu enggak. Itu enggak, nah itu berarti bukan karena lillah itu. Nanti akan lelah dia. Faqila lahu, terus Rasul ditanya, ya Rasulullah, atakallafu hadza wa qad ghafara wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik? Ya Rasulullah, kenapa sih engkau ibadahnya kayak gini? Sholat sampai bengkak kakinya, kan engkau sudah diampuni semua dosa-dosanya, sudah dijamin sama Allah. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun enggak Rasulullah, karena maksum. Wa huwa ya'simuka minan nas di surat An-Nisa. Rasulullah sudah dilindungi, sudah dijauhkan dari dosa besar dan dosa kecil Rasulullah. Kenapa masih kayak gini sholatnya? Kita aja nggak sampai bengkak-bengkak, gitu. Apa jawabannya Rasulullah? Qala afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak menjadi orang yang pandai bersyukur? Justru karena saya sudah diampuni itu, saya bersyukur sama Allah, gitu. Jadi saya tunjukkan begitu. Ini kalau kita dikasih gitu, kalau Bapak dikasih gitu, udah saya kata Allah, saya jamin dah, udah saya ampuni dosa-dosa. Kira-kira malah girang bener, udah gak sholat lagi tuh. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Rasul begitu Pak. Ya. Justru karena, jadi maksudnya apa? Jadi tidak terina-bobokkan, tidak terpesona dan terberdaya. Mentang-mentang udah diinikan, dijamin terus. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau punya kekuasaan atau punya apa, mentang-mentang dikasih kartu gratis atau karena angkatan begitu, jadi kemana? Apa aja, jalan lagi ini, pakai aja sirine, padahal nggak ada apa-apa. Itu namanya. Itu kalau ingat kayak gini Rasulullah. Bukan berarti dikasih ini kemudian langsung semenang-menang, tidak. Kalau perlu malah enggak, malu. Rasul itu tawarin, engkau mau jadi seperti Nabi Sulaiman, raja yang nabi atau yang hamba yang nabi? Bal abdan kata Rasulullah, saya milih hamba saja. Aju yauman wa asum yauman, saya kadang puasa dan kadang makan. Itu Rasulullah SAW. Ya, jadi luar biasa ya Rasulullah SAW. Wa nahu kana amalu Rasulillah, dalam hadis Aisyah, kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dimatan wa ayyukum yutiku makana yatiq. Apa artinya? Kata Sayyidah Aisyah, Rasul itu kalau berbuat tuh istiqomah, walaupun sedikit tapi tidak pernah ditinggalkan. Salat tahajud gak pernah ditinggalkan Rasulullah. Dalam hadis Aisyah di Sahih Bukhari, bab tentang salat malamnya Rasulullah dan salat qiyamul lailnya Ramadan, maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan setiap malam salat 8 rakaat. Dengan witirnya 3, jadi 11. Tapi kalau untuk Ramadan beda lagi. Jadi ada hadis tentang tarawih, ada hadis tentang qiyamul lail. Kalau hadis tentang qiyamul lail itu 8 sama witir 3, jadi 11. Tapi kalau tentang tarawih itu menurut madzhabul arba'ah, yang mazhabnya 4 itu semuanya mengatakan bahwa kalau yang Ramadannya khusus Ramadan saja itu yang 20 dengan itunya 3 gitu. Terus gimana? Dua-duanya sama-sama ada dalilnya, nggak usah salah-salahan. Nah, yang salah yang nggak sholat isya. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Tapi jangan meremehkan yang sunnah, karena lama-lama kebanyakan yang sunnah akhirnya ngeremehin yang wajib. Nanti lama-lama kata setan keenakan dia, digoda lagi deh, udah wajib akhirnya meninggalkan yang wajib, merasa ini yang haram gitu loh. Jadi setan tuh goda dari yang bawah, yang mubah-mubah dulu. Habis itu yang sunnah ngeremehin, nanti yang wajib, yang haram begitu ya. Jadi hati-hati. Oke, lanjut. Wa nahwuhu an Ibnu Abbas wa Ummi Salamah wa Anas qala kuntu la tasa'an tarahu fil laili musallian illa ra'aitu musallian. Jadi kata sepupunya Rasulullah Ibnu Abbas, saya tuh lihat Nabi itu gimana ya? Sekirain enggak sholat, ternyata sholat malam. Lagi sholat gitu, jadi mampir ke rumahnya, lagi sholat, ya kan? Tapi kadang-kadang Rasul sedang istirahat Rasulullah. Jadi
mengatur waktu, ya, diatur Pak, sepertiga ya untuk istirahat, sepertiga untuk dengan keluarga, sepertiga lagi untuk Allah. Itu. Jadi malam nih kan 12 jam dibagi 3 berarti berapa? 12 bagi 3, 4 jam. Jadi nih kayak gini kita alim, nanti habis sholat isya, ya, ba'diyah, ya, terus nanti witir, jangan, kalau bisa witir karena kita nggak tahu bangun malam apa enggak kan gitu ya. Jadi kita witir ke Sayyidina Abu Bakar begitu. Kalau Sayyidina Umar udah yakin, setel yakin gitu kan. Beliau mau kuat badannya, jadi udah insya Allah 90% tuh bangun malam. Kalau potongan kita sih kayaknya saya lihat mah ini potongannya udah hujan dikit tuh, tangannya doang begini, ya kan. Jadi udahlah kalau kita ikutin Sayyidina Abu Bakar. Jadi habis sholat isya kalau bisa sholat sunnah ba'diyah dan witir gitu. Nah, nanti pulang ke rumah makan malam misalnya, atau ini ngobrol-ngobrol dikit dengan keluarga, gimana tanya anaknya, ada masalah nggak tadi di sekolah gini gitu ya, nggak usah ngomong yang berat-berat politik segala macam, udah 2024 nggak usah ngomong itu udah. Kasihan nanti istrinya puyeng, udah banyak masalah tambah lagi. Nggak usah, itu musamarah sunnahnya Rasulullah, ditanyain keluarganya, ditanya anaknya, nanti jam 10 maksimal tidur, jam 2 bangun, ya kan, jadi ada istirahatnya. Nah, bangun itu Rasul begitu, sunnah Rasulullah. Dan malam ya kan ada sholat tahajud, ya, kalau capek tahajud dikir, capek dikir baca Quran begitu. Jadi variasi Pak. Kalau malaikat, untung kita nggak jadi malaikat. Kalau malaikat tuh ibadahnya satu aja. Jam malaikat Israel itu cuma nyabut nyawa. Kalau Bapak suruh nyabut nyawa dong gimana? Aduh serem katanya gitu. Kalau malaikat tuh nggak itu ya, nggak bosan. Ya memang diciptakan Allah nggak bosan. Kan ada di dalam Al-Quran, wahum la yafturun, dan mereka tidak punya sifat bosan. Nah kalau manusia, kita punya sifat bete, boring, makanya Allah kasih ibadah banyak. Kenapa? Itu rahasianya. Kenapa Allah ngasih ibadah kita banyak? Kalau lagi sekarang ngaji nih, ibadah. Nanti pulang ke rumah, lihat istri, ya kan? Pengen ini, ibadah nggak? Berhubungan dengan istri, ibadah. Emang nggak ibadah? Ibadah. Apa sih yang nggak ibadah dalam Islam? Semuanya ibadah Pak. Semuanya ibadah. Itu nikmatnya jadi umat Islam tuh. Semuanya ibadah. Tidurnya aja ibadah, tapi diniatin doa dan segala macam, ya. Ini rep-repan mulu, nggak ada doa, gitu. Kejar maling, ngos-ngosan gitu, ya nggak doa, gitu. Disalahin, ya nggak. Makanya doa, gitu. Wa qala Auf bin Malik kuntu ma'a Rasulillah lailatan fastaka summa tawaddu'a summa qama yusalli fa qumtu ma'ahu. Auf bin Malik radhiyallahu anhu sahabat ya. Saya pernah mampir ke rumah Rasulullah. Malam nginep. Ternyata Pak, pas malam bangun tengah malam, sepertiga malam dalam riwayat mungkin jam 1 gitu atau setengah 2. Beliau makmum sama Rasulullah. Di rakaat pertama Rasul baca surat Al-Baqarah. Aduh, kata dia, surat Al-Baqarah baca Rasulullah. Di rakaat kedua Rasul baca surat Ali Imran. Al-Baqarah aja udah 3 juz kan? Ali Imran berapa? 2 juz juga itu. Iya kan? Wah, habis itu rakaat ketiga sholat lagi, ya kan? Yang ketiga tuh baca An-Nisa, habis itu baca Al-Maidah. Waduh, nggak kuat ini kata dia. Jadi Rasul santai aja. Yang nggak kuat itu sahabatnya, makmumnya. Gitu. Kita kalau jadi makmum gitu, saya yakin kalau ada imam gitu taraweh, di demo kayaknya. Tinggal sejadahnya doang. Tinggal sejadahnya doang. Ya. Tuh di situ begitu, memang riwayatnya begitu. Jadi baca Al-Baqarah, ya kan? Udah gitu bacanya dengan tajwidnya. Habis itu baca Ali Imran, semua qara suratan, surat-surat sesuai dengan ininya. Masya Allah. Wa an Hudzaifah misalhu wa qala sajada nahwan min qiyami. Rasul juga pernah puasa beberapa hari itu tidak sahur. Nyambung gitu. Wisal namanya. Terus ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, ngikutin dia. Kedengar Rasul puasa kayak gitu, ngikutin. Pingsan dia. Terus dilaporin ke Rasulullah. Terus dipanggil sama Rasulullah, saya dengar kamu ini ya, ngikutin saya. Mau ngikutin saya, mau niru saya. Ya kan, puasa nggak sahur. Apa kata Rasulullah? Di Sahih Bukhari, bab tentang puasa juga ada. Lastu kahayatikum. Saya itu bukan seperti kalian, kata Rasul gitu. Abitu inda rabbi yud'imuni wa yasqin. Saya kalau di malam hari waktu sahur, saya sahur. Cuma kalian nggak lihat, saya dikasih makanan dari Allah langsung. Cuman kalian nggak lihat. Kayak Sayyidah Maryam itu, kemarin dikasihkan ma'idatan minas sama turun gitu ya, dikasih nasi, kasih lauk pauknya, makan teman-teman. Dari Allah langsung.
Rasul juga lebih dari itu. Cuman sahabat nggak ngelihat. Nah, sahabat ngikutin, padahal nggak dikasih makanan sama Allah. Gitu. Paham nggak? Ya kelenger. Ada juga dari sahabat siapa di Sahih Bukhari waktu puasa, Nabi bilang kita mau safar besok. Bagi yang mau puasa silahkan, yang enggak juga silahkan kata Rasulullah. Man shoma man syaa falyasum man syaa falyut. Gitu. Begitu di tengah jalan ada sahabat yang dia maksain puasa. Enggak kuat, pingsan. Digerubungin sama orang kerumunan gitu. Kenapa ini kata Rasulullah? Fa innahu shaim ya Rasulullah, dia puasa. Apa kata Rasulullah? Laisa minal birri asyamu fis safar. Kalau udah tahu nggak kuat, ya jangan puasa kalau dalam perjalanan jauh. Artinya apa? Kalau kuat silakan puasa. Kalau nggak kuat, ya jangan puasa. Kalau saya mah kuat gitu, maksud Rasul gitu. Rasul puasa. Gitu loh. Jadi siapa yang bisa menirukan Rasul 100%? Makanya Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, sadidu wa qaribu, dah mirip-miripin aja lah. Walaupun nggak sama. Karena mirip tidak mesti sama. Terus gimana saya pengen sama, saya pengen kata sahabat tuh nggak begitu. Apa kata Rasulullah? Ada Abu Musa al-Asy'ari tanya, ya Rasulullah, hadis Sahih Muslim, ya Rasulullah, madza tara fi qaumin yuhibbu qauman wa lam ya'mal bi amali? Qala al-mar'u ma'a man ahab. Ya Rasulullah, gimana ya? Saya itu saya gimana ya Rasulullah? Sebenarnya dia sendiri. Ya Rasulullah, gimana ada orang yang cinta ya mengidolakan seseorang nih. Tapi dia belum bisa niruin 100%, belum bisa gitu. Masih jauh lah gitu. Itu gimana? Dihukumi sama apa enggak? Iya kata Rasulullah. Tenang saja, enggak usah khawatir. Almar'u ma'aman ahabba, karena manusia itu tergantung siapa yang dia idolakan. Tergantung siapa idolanya dia. Siapa yang dia senangi. Kalau senangnya ulama ya kan dikumpulkan bersama ulama. Walaupun tidak seperti ulama itu amalannya. Kita dengan guru kita, dengan Kiai jauh lah mungkin. Dengan Syekh Fazami, dengan Ki Abdul Syafi'i, jauh banget kita ibadah kita. Tahajudnya kayak jam berapa aja datang. Dia ceramah jam 2 malam datang, tahajud tetap jam 3. Kita kalau sudah jam 12 tidur, wah udah dia sampai subuh. Tapi kita senang dengan beliau karena beliau ulama, kita senang dengan ulama, kita senang dengan orang soleh. Ketularan enggak? Ketularan. Ya, jadi yang penting senang dengan para ulama, orang soleh itu senang. Man yuti'illah warfa'u ma'alladinan siddiqan salihin. Kalau orang yang cinta mati berawal dan Rasul dan orang-orang soleh, makanya kata dia apa? Kata dalam riwayat itu katakan, ya Rasulullah, saksikanlah, inni uhibbu waha wa uhibbuka wa uhibbul anbiya wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa in lam akun bi a'malihim. Kalau begitu ya Rasulullah, saya senang banget katanya. Saya senang banget. Saya cinta Allah, saya cinta engkau ya Rasulullah, saya cinta para nabi, para rasul, dan saya cinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, walaupun saya tidak seperti mereka amalan saya. Dan kata dia apa? Fama farihna farhan asyadda min qaulihi sallallahu almar'u ma'aman ahabba. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kata-kata yang bikin kita senang melainkan kata-kata Rasulullah, orang itu tergantung yang dia senangi. Itu kata-kata itu jadi luar biasa nih man. Bagi sahabat itu setelah Islam itu nikmat yang terbesar. Artinya walaupun kita tidak seperti guru-guru kita, tidak seperti ulama amalan kita, tapi insya Allah kalau kita senang dengan mereka, kita mengidolakan mereka, kita akan ditarik juga gitu loh. Ya, bisa dipahami maksud saya. Insya Allah ya. Itu ya. Kemudian nah ini dari Abu Hurairah mengatakan, jangan dari saudaranya Ibnu Abi Halah, itu dari saudara Khadijah ya. Karena Rasulullah mutawazil al-ahzan, Rasul itu selalu mikirin umatnya. Rasul itu selalu mikirin umatnya. Bahkan dirinya pun kalah, saking banyak mikirin umatnya. Kalau kita banyak mikirin diri sendiri, ya. Oh giliran antre paling duluan. Giliran ini nanti belakangan, kalau susah aja belakangan. Ya kalau ini duluan di paling depan. Gitu ya. Itu kita. Kalau Rasul itu pemimpin dengan tipe atap. Jadi kalau hujan kena duluan, kalau ini duluan. Ya, kalau kita karpet. Yang ini dulu belakangan. Nah, ini dapat duluan. Daimul fikrah, laisa daurah. Rasul tidak pernah nganggur, tidak pernah apa ya? Kosong gitu, nganggur enggak pernah. Fa idza faragta fansab, selalu ada yang dikerjakan Rasulullah, ya. Inilah astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Saya beristighfar kepada Allah 100 kali. Kita berapa kali? Lah dosanya kayak gunung masa? Gimana ini Rasulullah?
sudah diampuni dosa-dosanya. Istighfar tiap hari 100 kali. Bapak gimana Pak? Pak, kita dosa kayak gini semuanya, dosa kayak gini coba. Istighfar 3 aja susah banget. Aduh, benar-benar pelit kita kalau gitu. Ya, nggak malu kita sama Rasulullah ya. Mudah-mudahan ini dengan hadis ini kita bisa memperbanyak istighfar. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau perlu istighfar tidak terhitung lagi saking banyaknya. Kenapa? Karena dosa kita nggak terhitung. Kalau Rasul mah udah. Kenapa Rasul istighfar padahal udah diampuni dosanya? Dalam riwayat mengatakan karena sebagai ini kepada umatnya, supaya motivasi umatnya, biar malu umatnya. Masa nggak malu Rasulullah aja udah masih istighfar padahal sudah di ini, masa kita nggak gitu? Itu loh ya cara pikir kita. Mudah-mudahan bisa ini kita semuanya, amin. Itu ya. Dan kemudian mengatakan dari Sayyidina Ali, saya pernah bertanya tentang Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Faqala al-ma'rifatu ra'su mali. Ma'rifat, mengenal Allah itu sebagai modalnya. Wal al-aqlu, berpikir, fikir itu sebagai pokok dari agama. Wal hubbu asasi, dan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasul sebagai pokok dari agama ini. Wa syauqu markabi, dan rindu kepada Rasulullah itu sebagai markab, sebagai jalannya. Wa dzikrullah anisi, dan dzikir kepada Allah itu sebagai teman dekatnya. Tuh. Silakan ada yang mau ditanyakan? Saya nanti Isya izin karena saya sudah ditunggu Isya awal untuk memimpin tahlil tetangga. Jadi dipesenin sebelum maghrib. Saya bilang karena saya sudah ada janji dengan masjid ini, Al-Hikmah, pagi tolong nanti ya nanti saya izin Insya Allah Isya langsung ke sana supaya nggak telat gitu. Jadi sampai Isya ini. Isya jam berapa? Maghrib lagi. Silakan ada yang nyanyi 1-2 gitu. Silakan. Ada? Jadi intinya apa? Kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada siksaan Allah, yang paling bertakwa di antara manusia semuanya, bahkan para nabi. Rasulullah yang paling akramul anbiya wal mursalin ya. Makanya di dalam Buddha juga dikatakan Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun Rasulullah ya, sayyidul kaunain, pemimpinnya 2 alam, alam jin dan alam manusia. Di alam jin, jadi Rasul sebagai manusia terbaik, sebagai manusia yang paling bertakwa, bukan hanya di kalangan manusia, bukan, di kalangan jin pun Rasul paling mulia. Gitu. Ya, Rasul paling mulia. Dan Rasul umatnya ya umatnya Rasulullah ya jin dan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan untuk apa? Beribadah. Dan siapa yang mengenalkan dan mengajarkan ibadah? Rasulullah. Rasul pernah ngajarin jin. Ada hadis Ibnu Mas'ud. Jadi Rasul masuk ke dalam lingkaran gitu, nanti saya mau ngajarin jin dulu, terus hilang Rasulullah. Hilang. Ngajarin jin, kemudian ketemu ada sahabat, nanya sahabat, jadi kemana ya Rasulullah? Tadi saya lagi mengajarkan saudara-saudara kita dari jin. Dalam riwayat bahkan jin itu responnya lebih bagus daripada manusia. Waktu Rasul dilemparin batu di Taif, itu siapa yang menghibur Rasulullah? Jin Pak, manusia mah ada cuek malah. Bapaknya tuh suruh anaknya lemparin Rasulullah, bayangin orang kafir tuh. Siapa yang menghibur itu? Jin. Kami ya Rasulullah siap untuk ini mereka. Kata jangan, kata Rasulullah. Nah, malaikat Jibril turun juga, apakah mau di ini aja udah. Gunung ditimpain aja, jangan. Saya berharap di antara keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah. Tuh kebijaksanaan Rasul, kearifan Rasul. Kita kalau begitu udah gemes aja Pak. Ya kalau sekarang mah, ya nggak bisa dong. Mana harga diri kita begitu? Dikejarnya dia. Rasul tidak pendendam. Rasulullah sangat luar biasa Pak ya. Jadi itu emang akhlak Rasulullah. Jadi di atas rata-rata manusia. Innaka la'ala khuluqin azim, di atas rata-rata. Nggak ada yang tanya nih? Alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya, saya tanya nih. Iya silakan. Rasulullah itu wafat dalam usia sekitar 63 tahun. Apakah pada saat itu memang umur manusia itu apa ya segini Pak? Kalau dilihat dari yang dulu kan umur itu sampai ratusan tahun. Baik. Makasih ya.
Ya, kalau masalah umur tentu saja itu hak prerogatif Allah ya. Itu kita dalam akidah Ahlussunnah bahwa umur, ajal itu semuanya yang menentukan dan menetapkan adalah Allah. Namun ada bocoran-bocoran dan kisi-kisi dari Rasulullah bahwa setiap umat, setiap nabi dan umatnya itu kan punya pasarannya lah. Apa sih pasaran ya, Pak Bastian ya, Sebastian? Ya. Jadi ada standar umum lah begitu, rata-rata. Walaupun ada yang di luar rata-rata, ada. Tapi secara umum begitu. Kalau Nabi Adam sekian, Nabi Nuh itu sampai 950 tahun gitu kan. Terus waman nu'ammirhu nunaqisu fil khal afal taqin. Di surat Yasin tuh, barang siapa yang kami berikan umur panjang nanti akan kurangi. Jadi berkurang gitu, ya. Dan dalam riwayat dikatakan itu hadisnya hasan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku tuh ya rata-rata gitu. Di antara 60-an, ya bisa jadi 70-an, 60-an, 70-an begitu. 60-an, 70-an. Di sini ada yang kepala 8 atau kalau kepala 7, siap-siap. Ya, bukan berarti kok gini Pak. Mudah-mudahan kita umur panjang, amin. Ya, mudah-mudahan umur panjang dan berkualitas. Karena apa artinya umurnya panjang tapi buat maksiat melulu? Imam Nawawi itu cuma 36 atau 40 tahun itu Imam Nawawi itu. Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin Nawawi. Tapi karangannya itu sampai 700-an. Ya itu. Ya. Artinya umur itu urusan Allah, rahasia Allah, ya. Itu soal ilmunya. Ya, yang hakiki adalah Allah, yang tahu adalah Allah SWT. Tapi Rasul dalam beberapa riwayat memberikan bocorannya bahwa seperti kiamat, yang tahu siapa? Allah secara pastinya. Tapi kan tanda-tanda kiamat kan dikasih tahu sama Rasul kan, tanda-tandanya gitu. Salah satu tanda-tandanya itu semua serba terbalik. Yang laki dipakai perempuan, yang perempuan pakai laki gitu. Sekarang motor yang harus dipakai laki pakai perempuan, yang perempuan pakai laki kan gitu. Ya, dan seterusnya yang kalung apa yang harus dipakai laki perempuan sekarang pakai laki, pakai anting-anting, pakai kalung segala macam. Oke, jadi yang pasti hanyalah Allah. Tapi Rasul ngasih tahu dari bocorannya bahwa secara umum memang 60-an. Nah kalau lebih dari itu gimana Ustaz? Kalau lebih dari itu di atas ibaratnya itu bonus lah, bonus dari Allah. Bahkan ada yang 150 tahun. Ada Imam Abu Suja itu yang Fathul Takrib itu 120 tahun. Muhammad Yusuf bin Tolun itu sekitar 175, hampir 200. Itu umatnya Rasulullah. Ada sahabat Anas bin Malik itu juga lama itu. Yang lainnya udah meninggal semua kata dia, cuma saya sendirian katanya. Itu karena doanya Nabi benar-benar berkailah umurnya. Itu benar diberkahi sama Allah itu sampai 100-an lebih. Namanya Muammar itu yang usianya di atas 100 ya. Tapi yang penting bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya. Ya kalau mudah-mudahan kuantitasnya panjang tapi kualitasnya juga baik. Sebaik-baiknya umur adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sejelek-jeleknya umur, yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Mudah-mudahan kita panjang umur dan juga baik ininya. Nah, yang dimaksud dengan umur berkah adalah walaupun sedikit umurnya, tetapi dia panjang kenangannya. Jadikan nama jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Orang mengenangnya terus. Jalan Kiai Haji Masyari mengenangnya terus. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenang terus. Pada umurnya berapa? Tapi terus itu seakan-akan umurnya itu ribuan tahun gitu. Karena selalu dikenang oleh masyarakat dengan perbuatannya, dengan amalnya. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberkahi umur kita oleh Allah. Ekonomi kita, keluarga kita semuanya diberkahi oleh Allah, berkualitas umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan kalau kita meninggal ya dalam keadaan husnul khatimah, happy ending, membawa iman dan Islam dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama para nabi, para rasul, dipimpin Rasulullah SAW fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, di surganya Allah bersama para kekasih-kekasihnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamil, nastaqim.